Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda. Saya dari kelas PBSI 2019A. Di sini saya akan menerangkan tentang strategi komunikasi media massa pada mata kuliah pengantar jurnalistik yang diampu oleh Ibu Frestanti. Strategi komunikasi media massa merupakan paduan serta perencanaan juga manajemen komunikasi untuk mencapai tujuan. Nah, tujuan dari komunikasi media massa ini sendiri adalah untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat. Dalam menyebarkan informasi ini, informasi yang disebarkan tentunya harus informasi yang benar, bukan informasi yang hoax. Pada saat ini banyak sekali berkembang pesat informasi-informasi yang disampaikan kepada masyarakat, informasi-informasi yang hoax. Jadi banyak sekali berkembang saat ini informasi hoax. Jadi dalam diri masyarakat, individu masyarakat sendiri harus pintar-pintar dalam memilih dan memilah mana berita yang benar dan mana berita yang hoax. Nah, pada saat ini banyak sekali berkembang berbagai macam media massa. Di antaranya ada media massa cetak, media massa elektronik, media massa foto, media massa online. Nah, semua media massa ini tujuannya sama, yaitu untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat. Nah, dalam menyebarkan informasi ini, media massa perlu adanya strategi dalam penyebarannya. Nah, bagaimana sih strateginya bisa dijadwalkan pada jam penayangannya mungkin, sehingga dalam masyarakat untuk menerima berita itu sendiri tidak mengalami kebosanan. Misalkan saya ambil contoh pada televisi. Pada penayangan televisi misalkan pada jam 3 sore dan jam 9 pagi. Jadi konsisten pada jam-jam itu sehingga masyarakat tidak bosan. Tidak misalkan 1 jam sekali harus ada berita, 2 jam sekali. Nah, jadi harus konsisten dalam penayangannya. Berikut juga pengiklanannya juga harus seperti itu sehingga masyarakat bisa misalkan jam 3 nih konsisten waktunya melihat berita ini. Nah, jadi perlu adanya konsisten waktunya. Nah, berikutnya ada macam-macam dari media massa. Yang pertama sudah saya sebutkan tadi, ada media massa cetak. Media massa cetak ini pertama kali berkembang pada media jurnalistik itu adalah media cetak. Pada zaman dahulu untuk orang mendapatkan informasi itu melalui media koran. Nah, karena apa? Karena pada zaman itu sangat sedikit sekali media elektronik seperti TV, seperti radio itu sangat sedikit sekali. Ada radio itu pun hanya 1-2 orang, mungkin beberapa orang yang memilikinya. Nah, yang kedua ada media massa elektronik seperti tadi, yaitu TV, radio, HP itu juga termasuk dari media elektronik. Nah, pada televisi ini yang sangat banyak sekali masyarakat sudah hampir seluruh masyarakat Indonesia memiliki televisi, sehingga banyak sekali media-media yang menayangkan pemberitaan pada televisi. Misalkan ada berita terkini, terus ada berita siang, dan masih banyak liputan siang, liputan 6. Nah, itu sangat banyak sekali media. Nah, berikutnya ada fotografi. Nah, pada media jurnalistik yang berbentuk fotografi, tidak semua foto bisa masuk dalam kategori jurnalistik. Nah, foto yang bagaimana sih yang masuk dalam fotografi jurnalistik? Nah, pastinya foto-foto yang memiliki yang pertama keakuratan, yang kedua lengkap, tidak dikurangi ataupun ditambahi. Yang berikutnya tidak menjelek-jelekan subjek. Jadi subjek yang dijadikan sebagai fotografi, subjek fotografi ini tidak dijelek-jelekan baik dari segi norma agamanya, baik segi norma sosialnya, baik dari segi pendidikannya, dan masih banyak lagi. Nah, selain itu foto yang bagaimana sih foto yang bisa diambil atau dijadikan sebagai media massa jurnalistik, yaitu tidak boleh membayar narasumber. Narasumber yang dijadikan sebagai objek dari jurnalistik ini jadi tidak dibayar. Jadi misalkan dia seorang tokoh agama atau tokoh masyarakat. Nah, dia ini memang benar-benar tokoh masyarakat, benar-benar tokoh agama, atau benar-benar tokoh budayawan lah misalkan. Jadi tidak dibayar untuk menjadi ini, tidak dibayar untuk menjadi ini. Jadi real, dia adalah tokoh tersebut. Nah, kemudian yang keempat ada media massa online. Nah, ini seperti saya ambil contoh ada di internet, website, dan masih banyak lagi. Ini biasanya diakses melalui HP. Tidak hanya itu, dalam media massa online ini banyak sekali bisa kita temukan, bisa kita akses melalui Google, dan masih banyak lagi. Nah, kembali lagi
berita yang kita dapatkan harus berita yang benar, bukan berita hoax. Jadi dari diri kita sendiri harus kita tanamkan bagaimana kita untuk memilih dan memilah media massa yang benar, memilih dan memilah berita yang benar. Nah, sekian penjelasan saya pada materi jurnalistik kali ini. Sekian, apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.